Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah hampir 10 menit Desi mencari senter dan lilin di ruangan pegawai. Namun dia tidak menemukannya satupun. Bahkan korek api pun dia tidak menemukannya. Semua laci sudah dibuka. Berkas-berkas yang ada di atas meja dia pindahkan demi mencari sebuah cahaya yang akan dia gunakan untuk penerangan. Perasaan takut yang bercampur padu di dalam pikiran dan tubuhnya membuat konsentrasi Desi buyar. Apalagi ruangan pegawai itu sama gelapnya seperti klinik yang tidak jauh dari tempatnya. Hanya cahaya dari jendela juga pintu yang terbuka yang menjadi penerangan satu-satunya untuk dirinya mencari benda-benda tersebut. Namun hingga 15 menit berlalu, dia masih belum menemukannya. Di mana sih korek dan lilin? Perasaan beberapa orang di sini merokok, tapi nggak ada korek satupun. Katanya dengan sedikit menggerutu. Desi nampaknya sudah putus asa. Dia terlihat duduk di kursi tempat para pegawai beristirahat, mencoba mengistirahatkan tubuhnya yang lelah dan ketakutan itu. Hingga tap, 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 terdengar secara samar sebuah langkah kaki yang terdengar dari arah luar, tepatnya dari arah klinik. Tentu saja Desi secara refleks melihat ke arah pintu klinik yang terbuka. Tidak lama kemudian, dia melihat titik cahaya kecil yang melayang di bawah sinar bulan yang redup, seperti seseorang yang sedang membawa lilin dari tangannya yang berjalan perlahan dan memasuki klinik tersebut dari arah luar. "Neng," katanya sambil fokus melihat ke arah titik cahaya tersebut. Desi pun mendadak bangun. Dia tahu bahwa Neng tadi berlari ke arah kampung dan mungkin saja dia kembali lagi setelah membawa satu lilin untuk penerangan kita berdua. Hal itu tentu saja membuat Desi merasa sedikit lega karena akhirnya Neng kembali dan membuat dirinya tidak ketakutan lagi dari kegelapan yang menyelimuti klinik ini. Akhirnya Desi berlari meninggalkan ruangan pegawai tersebut, mencoba menyusul Neng yang sudah masuk ke dalam klinik pada malam itu. "Neng!" Desi berteriak memanggilnya. Namun sepertinya Neng tidak mendengarkan apa yang Desi katakan. Dia terus berjalan masuk ke dalam klinik dan melewati ruang tunggu pasien hingga ke lorong. Desi awalnya sedikit heran, tapi ketika melihat jam di dinding, dia sadar bahwa beberapa menit lagi oksigen yang ada di ruang inap harus segera diganti. Sehingga wajar saja Neng langsung berjalan ke arah lorong tanpa memperdulikan teriakannya pada saat itu. Hal itu tentu saja membuat dirinya mengejar Neng yang kini masuk ke dalam lorong. Dia sedikit berlari untuk menyusulnya. Meskipun ketika dia masuk lorong, entah mengapa Neng tiba-tiba sudah berada di ujung lorong dan membuka pintu ruang inap. Padahal dia hanya berjalan dan tidak berlari seperti dirinya. "Neng, tunggu Neng, tunggu!" Desi kembali berteriak sambil berlari mengejar dirinya di lorong yang gelap itu. Namun Neng yang masuk ke dalam ruang inap tiba-tiba menutup kembali pintunya setelah dia masuk ke dalam. "Duh, kenapa sih itu anak? Neng, tunggu Desi menggerutu karena Neng malah meninggalkan dirinya begitu saja, bahkan menutup pintu ruang inap yang ada di ujung lorong. Tidak lama kemudian dia akhirnya sampai. Terlihat dengan jelas cahaya lilin yang menyala di balik kaca yang gelap. Desi hanya menggelengkan kepala sambil kedua tangannya menggeser pintu ruang inap yang ada di depannya. "Kenapa sih kamu? Dipanggil-panggil enggaknya?" Desi mendadak terdiam. Wajahnya yang awalnya cemberut karena Neng tidak menjawab kini kaku. Tubuhnya bergetar hebat dengan nafasnya yang kini mendadak terasa berat. Detak jantungnya berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan nampak keringat-keringat dingin muncul secara perlahan dari wajahnya. Matanya terbelalak. Dia tidak bisa memalingkan pandangannya dari apa yang ada di depannya pada saat itu. Karena, "Iya, kumaha Teh Desi?"
Apa yang dia lihat bukanlah Neng, namun ada sosok lain yang kini berdiri tepat di depannya. Seseorang yang berambut putih yang bercampur dengan darah merah terurai menutupi setengah wajahnya. Kulitnya keriput dengan beberapa luka darah yang masih terlihat dengan jelas. Bahkan mata, mulut, hidungnya kini mengeluarkan darah segar berwarna merah. Bahkan darah tersebut sampai menetes di lantai. Desi benar-benar panik. Bagaimana tidak? Itu adalah nenek cucu yang berdiri dan menatapnya. Cahaya lilin yang dia pegang membuat dirinya terlihat jelas oleh kedua matanya pada saat itu. Rasa takut seketika muncul dengan cepat, membuat tubuh Desi kaku dan tidak berdaya. Karena nenek cucu kini berdiri di depannya dan hanya beberapa sentimeter dari tubuhnya yang sedang berdiri di depan ruang inap. Bahkan, nenek cucu tiba-tiba mengangkat lilin itu dan mendekatkannya ke arah wajahnya. Dia menyeringai ke arah Desi, bahkan dia memiringkan wajahnya ke kiri sehingga rambutnya yang putih dan tercampur darah itu menutupi wajahnya yang menyeramkan itu. Sontak, brak. Tubuh Desi tiba-tiba ambruk. Dia benar-benar tidak kuat ketika kedua matanya terus-terusan menatap ke arah nenek cucu yang berdiri di sana. Desi hanya menggelengkan kepala sambil terduduk. Ingin sekali dia menutup matanya, namun entah mengapa sepertinya hal itu sulit untuk dia lakukan di saat-saat seperti ini. Apalagi nenek cucu tiba-tiba melangkahkan kakinya. Dia jongkok secara perlahan. Bekas-bekas cakaran di tubuhnya kini terlihat jelas. Karena luka itu seperti terbuka kembali, sehingga tubuhnya mengeluarkan darah yang menembus baju yang dia pakai. Dia perlahan mendekati Desi yang ketakutan. Salah satu tangannya didekatkan ke arahnya, seperti ingin memberi lilin yang sedang dia pegang untuk diserahkan kepada dirinya. "Bukannya butuh lilin, ini ada lilin, Ma." Nenek cucu tersenyum pelan, namun senyumannya begitu menakutkan karena wajah dan tubuhnya yang berdarah membuat semuanya nampak berbeda. Sehingga Desi pun memaksa tubuhnya untuk bergerak. Dia mundur menjauhi nenek cucu dengan perasaan takut yang menyelimuti dirinya. Tidak lama dia pun bangkit sambil berteriak. Desi benar-benar ketakutan. Baru kali ini di dalam hidupnya dia mengalami hal seperti ini. Teriakan Desi menggema hingga terdengar di seluruh lorong. Dia dengan cepat berlari ke arah ruangan depan, berharap mencari pertolongan ke arah kampung atas apa yang terjadi. Namun, tepat ketika dia belok dan masuk ke ruang tunggu depan, tiba-tiba, brek, Desi menabrak sesuatu. Tubuhnya langsung terjatuh dan menabrak dinding yang ada di belakangnya. Tidak lama kemudian terdengar sebuah suara yang membuatnya langsung bangkit kembali. Suara seseorang yang memarahinya atas apa yang dia lakukan di dalam klinik ini. "Desi, ngapain kamu?" Sesuatu yang dia tabrak rupanya Neng yang kini membawa Petromak untuk penerangan mereka di klinik tersebut. Dia benar-benar kaget dan merasa kesakitan ketika tubuhnya ditabrak oleh Desi yang berlari dari arah lorong. Itu Neng, itu nenek cucu. Nenek cucu bangun, Neng. Nenek cucu bangun. Dia berdiri dengan wajahnya yang berdarah." Dengan rasa takut yang masih menyelimuti, Desi menjelaskan apa yang terjadi kepadanya pada saat itu. Bahkan dia menunjuk ke arah ujung lorong tempat dia bertemu dengan nenek cucu. Meskipun, "Mana? Gak ada nenek cucu," kata Neng yang heran atas apa yang dibicarakan. Kan sudah tahu, hiraukan saja kalau mendengar sesuatu di sini. Mereka cuma mengeluarkan suara saja, gak pernah sekalipun menampakkan wujudnya. Tapi Neng, aku melihat nenek cucu berdiri sambil membawa lilin. Bahkan dia memberikan lilin yang dia pegang karena katanya aku membutuhkan itu, kata Desi yang memotong pembicaraan. Desi, jawab Neng sambil menggaruk-garuk kepala. Mana ada nenek cucu bawa lilin? Memangnya dia berjalan ke warung Pientin malam-malam gini buat beli lilin dan menyalakannya? Kamu pasti hanya mendengar sesuatu dan penasaran dengan suara-suara itu kan? Lalu ke sana dan ketakutan. Gak mungkin nenek cucu bangun di sana. Kan kita sudah tahu nenek cucu bagaimana akhirnya. Udah, gak bisa diselamatkan lagi. Kita hanya bisa menunggunya saja. Neng yang masih melihat Desi yang ketakutan langsung mendekat dan memegang salah satu tangannya. Dia membantu Desi agar bisa berdiri dengan sinar dari Petromak yang dia pegang di salah satu tangannya. Udah yuk, kalau nggak percaya kita cek kondisi nenek cucu sekarang ya, kata Neng yang mencoba untuk memastikan atas apa yang dilihat Desi pada saat itu. Akhirnya mereka berdua pun kembali berjalan melewati lorong itu.
Desi yang masih ketakutan hanya bisa berlindung di punggung Eneng. Beberapa kali Eneng mencoba untuk melepaskan tangan Desi yang memegang punggungnya. Namun Desi terus-terusan menempel ke arah Eneng karena dia takut atas apa yang dia lihat dan dia rasakan sebelum bertemu dengannya pada saat itu. Dia percaya bahwa apa yang dia lihat adalah kenyataan dan bukanlah halusinasi atas apa yang dia lihat. "Tuh, gak ada apa-apa. Pintu ruang inapnya juga masih tertutup," kata Neng yang kini berdiri di depan ruang inap tempat nenek cucu tertidur di dalam sana. Neng mengangkat salah satu tangannya, mencoba membuka pintu ruang inap itu. Namun, seketika Desi memegang tangan Neng sambil menggelengkan kepala. Wajahnya memperlihatkan sebuah ketakutan yang mendalam. Dia takut apa yang terjadi kepadanya kini terjadi lagi kepada temannya yang satu ini. Neng hanya tersenyum kecil melihat ekspresi ketakutan yang dikeluarkan oleh Desi. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Udah, gak apa-apa kok," kata Neng sambil melepaskan tangan Desi pada saat itu. Neng akhirnya kembali memegang pintu ruang inap itu. Dia menggesernya secara perlahan, lalu tiba-tiba Neng berteriak seperti kaget tepat di depan Desi. Tentu saja hal itu membuat Desi mundur beberapa langkah. Bahkan dirinya ingin langsung berlari kembali ke arah ruangan depan. Namun, Neng malah tertawa. Dia seperti senang mengagetkan Desi yang benar-benar ketakutan. "Udah, gak apa-apa kok. Tuh, kosong ini ruangan. Cuma ada nenek cucu aja yang ada di dalam sana," kata Neng yang menunjuk ke salah satu kasur yang tertutup tirai di ujung ruangan. Dia bahkan mengangkat petromak yang dia bawa agar memastikan bahwa apa yang Desi takutkan tidak ada di dalam ruangan itu. Salah satu tangannya kini melambai seperti memberi gestur agar Desi kembali ke arahnya. Sambil tersenyum puas, akhirnya dia berjalan masuk ke dalam ruang inap itu. Desi yang melihat hal itu akhirnya ikut berbalik dan masuk ke dalam ruang inap tersebut dari belakang. Dia masih ingat bagaimana dia bertemu dengan nenek cucu di sana, sehingga dia masih waspada atas apa yang terjadi di dalam ruangan tersebut. "Aman kan, Des?" Rupanya Neng kini menunggu di dalam ruangan sambil menunggu Desi yang kembali ke dalam ruangan tersebut. Dia bahkan menarik tangan Desi agar masuk ke dalam dan melihat kondisi ruang inap yang kini normal dan tidak ada keanehan. "Ayo, kita ke nenek cucu sekarang. Kamu kecapean mungkin tadi sehingga kamu halusinasi lihat nenek cucu." Padahal kan nenek cucu itu terbaring di... Neng tiba-tiba terdiam. Ekspresinya mendadak berubah tepat ketika dirinya membuka tirai dan melihat kasur yang seharusnya dipakai oleh nenek cucu kosong. Hanya alat penghirup oksigen yang tergeletak begitu saja di atas kasur, sedangkan tubuh nenek cucu tidak ada di sana. Desi yang melihat hal itu dari belakang kembali terdiam. Mereka semua saling bertatapan satu sama lain. Tubuh Desi kembali bergetar hebat ketika dia melihat pemandangan itu. Sinar petromak yang terang rupanya tidak bisa mengusir rasa takut mereka sekarang. Neng yang awalnya berani pun kini terlihat takut, apalagi setelah melihat bahwa nenek cucu menghilang begitu saja di sana. Tidak ada satu perkataan pun yang terucap dari mereka berdua. Semuanya hening. Rasa tidak percaya kini muncul dari dalam diri mereka semua. Apalagi tepat ketika mereka saling berhadapan, tiba-tiba di antara mereka berdua muncul cahaya lilin yang menerangi kedua wajah mereka dari belakang. Nyala lilin yang sama dengan apa yang Desi lihat beberapa waktu yang lalu. Tentu saja, hal itu membuat mereka berdua seketika menengok ke arah belakang. Dan di sana, terlihat nenek cucu berdiri di belakang sambil tersenyum. Wajah dan tubuhnya yang penuh darah terlihat sama seperti apa yang Desi lihat beberapa waktu yang lalu di lorong itu. Rambutnya yang putih dan bercampur darah yang kini mulai mengering. Kulitnya yang kering pun dengan beberapa luka cakaran di tubuhnya, sehingga pakaian yang dia pakai kini berwarna merah. Nenek cucu berdiri dan tersenyum kepada mereka berdua. Apalagi dengan lilin yang didekatkan di wajahnya, membuatnya semakin menyeramkan untuk dilihat dari dekat. Bahkan, kali ini di belakangnya muncul mata-mata merah yang menyala di dalam kegelapan. Mata-mata itu menatap mereka berdua dengan sangat tajam. Aura di ruangan itu pun seketika berubah menjadi menyeramkan dengan hawa dingin yang menusuk kulit yang seketika membuat mereka lemas ketika melihat pemandangan yang menyeramkan itu. Brak! Seketika Desi dan Neng tiba-tiba ambruk. Tubuhnya tidak kuat melihat apa yang terjadi di ruang inap tersebut. Rasa takutnya begitu besar sehingga mereka berdua tidak bisa lagi mempertahankan tubuh dan kesadarannya pada malam itu.
Petromak yang Neng bawa pun tiba-tiba terjatuh begitu saja. Namun untungnya tidak pecah sehingga tidak mengakibatkan kebakaran. Nenek cucu hanya menatap mereka berdua sambil tersenyum. Namun tidak lama kemudian tubuhnya menghilang secara perlahan. Tepat ketika lilin yang dia pegang mendadak mati dan membuat semua ruangan yang ada di sana gelap gulita. Pagi hari pun menjelang. Sinar matahari pagi nampaknya belum mau menampakkan dirinya di balik gunung yang menjulang tinggi di ujung kampung. Namun aku nampak tergesa-gesa berlari melewati jalanan yang berbatu. Hatiku cemas. Air mataku secara tidak sengaja keluar secara perlahan. Di belakangku nampak ada Pak Andri dan beberapa warga yang ikut berlari bersamaku. Tujuanku hanya satu pada saat itu, yaitu klinik yang menjadi tempat bagi nenekku diobati di sana. Aku berlari karena mendengar kabar yang kurang baik tentang nenek, sehingga aku pun harus memastikannya sendiri dengan kedua mataku sendiri. Dari kejauhan nampak orang-orang sudah berkumpul di depan klinik. Mereka yang ingin berobat nampaknya harus menunggu karena ada sesuatu yang lebih penting pada saat ini. Terlihat pula beberapa pegawai dan Pak Dokter yang sudah menungguku di depan klinik pada saat itu. Dia seperti tahu aku akan datang ke sana untuk melihat kondisi nenekku yang sebenarnya di dalam sana. "Bagaimana kondisi nenek, Pak?" tanyaku dengan nafas yang ternganga. Dokter itu hanya terdiam. Dia hanya mengangkat salah satu tangannya dan mengajakku untuk masuk ke dalam klinik dengan Pak Andri. Sedangkan beberapa warga yang mengikutiku menunggu di depan klinik di pagi itu. Dia sengaja tidak memberitahu apa yang terjadi. Dia membawaku melewati pasien-pasien yang sedang mengambil antrian di pagi itu, lalu belok ke arah lorong panjang dan berakhir di ruang inap yang berada di ujung. Di sana aku melihat Desi dan Neng terlihat duduk di salah satu kasur pasien dengan tubuhnya yang lemas. Wajahnya terlihat ketakutan dan hanya bisa menunduk dengan kedua tangannya yang bergetar hebat. "Desi, Neng," kata dokter itu yang tiba-tiba memanggil mereka berdua. "Sekarang Cecep sudah datang, jadi mari kita diskusi atas apa yang terjadi terhadap nenek cucu." Aku yang tidak tahu apa-apa akhirnya duduk bersama dengan Pak Andri. Sedangkan Pak Dokter hanya berdiri menghadap kita semua, termasuk Neng dan Desi yang masih duduk di sana. "Cep," kata dokter itu dengan nada pelan. "Aku hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Mungkin takdir berkata lain, Cep. Nenek cucu kini sudah tiada dan kita tidak bisa menyelamatkannya kali ini." Aku terdiam ketika mendengar hal itu. Seperti tidak ada yang bisa aku katakan. Aku tahu ini akan terjadi. Aku tahu bahwa akan sulit untuk menyelamatkan nenek dengan kondisi seperti itu. Namun aku ingin memastikannya sendiri, memastikan dengan kedua mataku sendiri atas apa yang terjadi kepada nenek di sana. Aku hanya mengangguk ketika mendengar hal tersebut. Aku hanya bisa berusaha tegar atas segala hasil yang aku terima ketika aku membawa nenek ke klinik ini. Pak Andri yang berdiri di dekatku pun langsung memelukku dengan erat. Bahkan tidak lama dia berbicara kepadaku dengan pelan. "Aku turut berbelasungkawa ya, Cep." Aku kembali mengangguk. Pak Andri menepuk-nepuk pundakku beberapa kali dan meminta izin sebentar untuk keluar ruangan. Dia berkata akan menelpon dan meminta izin ke tempat kerjanya karena ada salah satu warganya yang sedang berbelasungkawa di pagi ini. Tapi aku masih bingung dengan kedua orang ini, Neng dan Desi. Dia seperti ketakutan atas apa yang terjadi, seperti ada sesuatu yang sedang mereka tutup-tutupi dan tidak aku ketahui pada saat itu. Mereka hanya terdiam, memegang teh manis dengan kedua tangannya yang bergetar. Bahkan dia seperti takut untuk menatap nenek yang kini ditutupi oleh kain berwarna putih di ujung sana. "Maaf, aku tadi menelpon tempat kerjaku dulu," kata Pak Andri yang kini kembali ke ruangan dan kembali bergabung dengan kita semua yang ada di sana. "Jadi gimana? Aku minta semuanya diurusin saja Pak Dokter, biar nanti saya menyiapkan untuk pemakamannya. Masalah biaya, biar aku dan para warga yang handle, jadi Pak Dokter nggak perlu Kak." "Nah, itu masalahnya Pak." Tiba-tiba Pak Dokter memotong pembicaraan Pak Andri pada saat itu. "Saya mohon maaf, aku, Neng, Desi, sudah berdiskusi akan hal ini, dan sepertinya nenek cucu, jenazahnya tidak bisa dimandikan dan dikafani di sini. Kita menyiapkan kain kafan dan segala perawatannya, namun mohon maaf, kita tidak bisa melakukan hal tersebut, sehingga aku memanggil Cecep dan Pak Andri sekarang." Mendengar hal itu dari Pak Dokter, aku kembali melihat ke arah Desi dan Neng.
Mereka berdua masih terlihat menunduk tanpa sedikit pun memperlihatkan wajahnya kepadaku dan Pak Andri pada saat itu. Mereka hanya mengangguk pelan ketika Pak Dokter menyampaikan bahwa nenek nggak bisa dimandikan di klinik. Setelah itu mereka hanya terdiam kembali dan tidak berkata apapun. Pak Andri hanya bisa menghela nafas. Aku tahu, dia pasti melihat sesuatu yang janggal. Namun dia sendiri pun tidak tahu apa itu. Dirinya juga tidak mungkin berdebat dengan Pak Dokter tentang hal ini. Sehingga dia hanya bisa menatapku, dan aku membalasnya dengan anggukan. Bahkan ketika dia melihatku sekilas, Pak Dokter kembali berkata kepadaku dan Pak Andri pada saat itu, "Masalah biaya, aku akan menggratiskan semuanya, Pak. Tapi aku harap Cecep dan Pak Andri segera membawa nenek cucu untuk pulang agar segera dikebumikan." Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dari perkataan dirinya. Namun aku seperti tidak bisa berpikir atas apa yang terjadi di pagi itu. Sehingga aku pun berkata kepada Pak Andri untuk segera membantu membawa jenazah nenek cucu pulang dan dimakamkan di kampung pada pagi itu. Pak Andri pun mengangguk. Dia akhirnya keluar ruangan lagi untuk memberitahu warga dan memerintahkan salah satu dari mereka untuk mengambil mobil yang terparkir di depan rumahnya. Tidak lama kemudian nenek cucu akhirnya dibawa oleh beberapa orang. Aku dan Pak Andri dari depan dan beberapa warga dari belakang. Sedangkan Pak Dokter dan Neng serta Desi hanya menatapku dari pintu ruang inap ketika aku membawa jenazah nenek keluar dari ruangan itu. Bahkan Desi dengan pelan berkata kepadaku di sana, dia meminta maaf dengan sangat karena dia harus menutupi apa yang terjadi semalam. Karena dia merasa tidak tega, nenek cucu yang dikenal sangat baik di kampung akan menjadi rumor apabila cerita pengalaman mereka tersebar keluar. Hal yang terjadi di klinik itu tentu saja membuat heboh, terutama dari orang-orang yang datang dan akan berobat di hari itu. Mereka ingin tahu jenazah siapa yang mereka lihat pada saat itu. Namun ketika dia melihat aku dan Pak Andri yang keluar dari lorong dan melewati ruangan depan, tentu saja hal itu mengejutkan beberapa warga, terutama bagi orang-orang yang mengenal nenek cucu dengan sangat baik. Namun ada pemandangan yang berbeda ketika aku membawanya keluar dan menunggu mobil yang akan membawa jenazah nenek cucu pulang. Dari kejauhan, nampak ada seorang anak muda yang sedang membawa seorang kakek yang nampak rentak. Nampaknya dia juga akan pergi berobat di sana, sehingga dia diantar oleh anaknya ke klinik tersebut. Tapi di tengah kejauhan, dirinya berhenti. Dia menatap tajam ke arahku dan ke arah jenazah nenek cucu yang tertutup oleh kain berwarna putih. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali. Bahkan mulutnya secara tidak sengaja bergumam dengan pelan ketika melihatku dari kejauhan. "Cuk, kamu kenapa? Kenapa kamu jadi seperti itu?" Dia bergumam sambil beberapa kali memanggil nama nenek. Bahkan dia beberapa kali mengusap matanya dan menatapku dengan sangat tajam di sana. Tidak lama kemudian dia berbalik, menatap anaknya yang sedang membantunya berjalan di sebelahnya. "Dan sekarang pulang lagi ke rumah. Abang gak jadi ke puskesmas. Bantu si Cecep untuk menguburkan si cucu. Tapi sesudah itu langsung pulang. Ganti semua baju kamu dengan baju yang baru dan simpan baju bekasnya di luar. Sesudah itu kamu kasih tahu semua keluargamu, saudara-saudaramu untuk menutup semua jendela dan pintu kalau sudah malam. Jangan sekali-kali keluar dari rumah. Soalnya Abah melihat si cucu seperti diliputi kegelapan. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam tubuhnya si cucu. Yang pasti, itu akan membuat kampung kita menjadi mencekam sebelum Abah tahu alasannya kenapa si cucu seperti itu." Pagi itu tidak seperti biasanya. Suara orang-orang berjalan begitu terlihat tergesa-gesa tanpa ada satu orang pun yang berbicara. Hanya suara langkah mereka yang melangkah ke tujuan yang sama. Suasana pun mendadak ramai di salah satu rumah warga yang sedang berduka karena salah satu warga mereka meninggal di hari ini. Sudah menjadi salah satu tradisi di kampung, apabila ada yang meninggal, mereka ikut membantu untuk proses pemakaman. Kampungku sekali lagi kehilangan salah satu sosok yang menjadi panutan bagi mereka. Setelah ditinggalkan kedua orang tuaku yang meninggal akibat kecelakaan, kali ini aku kehilangan seseorang yang aku sayangi dari aku kecil hingga sekarang. Banyak sekali warga kampung yang turut membantu. Sebagian dari mereka membantu memandikan jenazah dan sebagiannya lagi pergi ke pemakaman umum di kampung untuk menggali makam. Proses pemandian dan memakaikan kain kafan kepadanya tidak berlangsung lama.
Terlihat beberapa rombongan yang saling beriringan menuju ke salah satu pemakaman umum yang ada di kampung. Para warga saling bergantian mengangkat keranda mayat yang penuh dengan kalungan bunga-bunga warna-warni, dengan ditemani oleh warga yang seakan-akan mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Orang-orang tampak begitu terpukul. Suasana begitu duka sehingga di setiap langkah rombongan pengantar jenazah hanya terdengar suara tangis yang meratapi kepergiannya. Tentu saja begitu berat bagi semua orang melepas kepergian orang yang begitu banyak berjasa. Orang yang selalu menyapa dengan riang dan selalu siap membantu kapanpun waktunya jika warga membutuhkan. Meskipun dia hidup dengan sepetak kebun kecil di depan rumahnya, tapi dirinya selalu mengisi hari-harinya dengan menyibukkan diri membantu warga sekitar di usianya yang rentah. Rombongan itu berjalan menyusuri kampung melewati beberapa rumah warga sepanjang jalan. Lalu kemudian rombongan itu masuk ke salah satu jalan setapak di ujung desa, jalan dengan kontur tanah yang apabila berjalan di jalan itu di malam hari akan terasa becek dan bercampur lumpur. Terlihat di sana, terlihat gapura yang terlihat usang, gapura pemakaman yang terbuat dari besi berwarna hitam dan plat besi berwarna putih di atasnya yang bertuliskan pemakaman umum. Tiang-tiang gapura itu sudah terlihat usang, tiang-tiangnya sudah berkarat, dan tulisan di atasnya sudah tidak jelas terlihat karena cat yang luntur. Dan warna putih di atasnya pun sudah terlihat menguning. Rombongan itu kemudian melewati gapura dan melihat tanah pemakaman yang membentang luas. Di sana terlihat banyak makam dari beberapa generasi. Terlihat dari jenis makamnya, dari yang memakai batu sebagai dinding makam hingga makam yang sudah dilapisi oleh keramik di sekeliling makamnya. Pemakaman itu berlangsung cepat. Aku yang turun ke liang lahat untuk membantu menurunkan nenek yang kini sudah terbungkus kain kafan sepenuhnya. Aku menurunkannya secara perlahan bersama para warga yang ikut turun di sana. Tubuh nenek yang terbujur kaku kini aku letakkan ke tanah, dimiringkan sedikit ke arah lubang kecil yang ada di bawah kakiku dan membuka tali yang mengikat kepala, tubuh, dan kakinya. Tidak lama aku pun membawa beberapa gumpalan tanah yang sudah dibuat berbentuk bola dan disimpan tepat di bawah kepala. Tujuannya agar jenazah bisa tertidur dengan tegak di sana, sehingga harus ditopang oleh beberapa gumpalan tanah yang dibuat seperti bola seukuran telapak tangan. Aku juga mulai menutupi jenazah itu dengan bambu besar yang dibelah menjadi dua, menutupi seluruh tubuhnya sebelum akhirnya tanah yang sudah digali kini diturunkan kembali dari atas sana. Semuanya terdiam ketika melihat proses pemakaman itu. Banyak yang berduka atas kematian nenekku kali ini. Aku akhirnya ke atas kembali setelah nenek selesai dimakamkan. Pak Andri selaku ketua RW akhirnya berbicara di depan para warga, membantu mendoakan dirinya yang kini sudah berada di alam yang berbeda. Tidak lama kemudian para warga akhirnya membubarkan diri bersamaan dengan Pak Andri yang pada saat itu harus mengurusi hal lain yang menyangkut dengan pekerjaan utamanya. Sedangkan aku hanya duduk di depan makam nenek, sebuah makam yang letaknya paling ujung. Dia sendirian di sana, tidak ditemani oleh kakek yang aku sendiri tidak tahu seperti apa wajahnya. Juga tidak ditemani oleh ibu dan bapak yang hingga saat ini aku tidak tahu dimakamkan di mana setelah mereka berdua meninggal. Aku menghela nafas lagi. Aku sendirian sekarang, sudah tidak ada keluarga yang menemani hidupku. Setelah ini, hidupku mungkin akan terasa lebih sepi dari sebelumnya, karena aku benar-benar sendirian dengan sepetak tanah dan rumah peninggalan nenek. Hari itu adalah hari yang menyesakan dada. Aku berjalan lemas dari pemakaman dan memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata di kamarku yang sepi ini. Hingga tidak terasa waktu sudah kembali berganti. Sinar matahari yang terang kini tergantikan oleh awan hitam yang menutupi kampung. Hawa dinginnya sangat terasa. Aku beberapa kali bangun, namun aku merasa malas. Aku seperti ingin terus berada di atas kasur ini lebih lama. Meskipun rintik-rintik hujan di luar sana kini sudah mulai mengguyur kampung dengan derasnya hingga malam tiba. Aku hanya ingin larut dalam mimpiku sekarang. Sebuah mimpi yang mungkin akan sedikit melupakan tentang kejadian ini karena aku benar-benar capek. Aku lelah dengan banyak sekali pikiran dan pertanyaan yang menumpuk akan kejanggalan tentang nenek di pagi ini. Hingga tidak sadar aku terlelap kembali. Bersamaan dengan kondisi rumah yang kini gelap gulita,
karena aku tidak sempat untuk menyalakan lampu rumah yang seharusnya menerangi seluruh rumah di tengah-tengah hujan yang lebat pada malam ini. Tepat jam 10 malam, hujan masih membasahi kampung yang dirundung oleh duka. Alam seperti tahu tentang kesedihan warga setelah ditinggal oleh sosok yang mereka hormati di hari itu. Namun di salah satu pos ronda, nampak beberapa anak muda yang duduk bersila dengan rokok dan kopi, serta beberapa cemilan yang ada di depannya. Mereka semua memakai jaket tebal dan sarung yang diselendangkan di tubuhnya, juga dengan topi rajutan yang bisa menghangatkan kepalanya. Udah mata di pagi si nenek meninggal, lalu hujan, sekarang malah harus ngeronda. Kenapa nggak libur aja dulu, lagi suasana berkabung gini? Nampak seseorang sedikit menggerutu sambil memakan kacang tanah yang ada di depannya. Sedangkan dua orang yang ada di depannya nampak sedang merokok dan menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuat olehnya. Ini udah jadwal kita ronda, Dadang. Mau ada gempa bumi atau gunung meletus, ronda tetap jalan. Kecuali si Cecep, itu mah sudah beda. Biarkan dia beristirahat dulu, biar minggu depan dia gabung lagi sama kita. Bener kan, An? Jawab Dodi sambil bercanda. Seseorang yang duduk di sebelah Dadang yang masih menggerutu di dalam pos ronda. Sedangkan Aan yang ada di depannya, dia hanya mengangguk karena dia masih meniup kopi yang masih panas di salah satu tangannya. Dadang hanya bisa menghela nafas. Mulutnya tidak henti-hentinya memakan kacang yang ada di depannya. Tapi Dot, An, kalian tahu sesuatu nggak? Bahwa kemarin katanya ada kejadian di puskesmas lo. Kata Dadang yang kini berkata kembali ke Aan dan Dodi yang ada di sana. Aku tahu dari si Desi, ketika dia pulang ke rumah, dia kayak yang murung gitu, nggak tahu kenapa. Kan dia tinggalnya di sebelah rumah kan. Dia hanya pulang lalu nggak keluar rumah lagi. Otomatis si emak kan kepo ya. Dia langsung datang ke rumah si Desi, nanyain kenapa si Desi kayak gitu. Ya maklum lah, si emak itu ingin si Desi dijodohkan sama anaknya ini. Jadi sebagai calon mertua yang baik, harus tahu pula kenapa dengan dia. Kata Dadang dengan nada yang serius. Emang mau si Desi sama anak pengangguran? Sampai ibumu yakin mau ngejodohin anaknya sama si Desi? Dodi langsung tertawa mendengar hal itu. Tapi hal itu dibalas serius oleh Dadang. Bukan itu konteksnya. Tapi ini karena cerita si Desi yang katanya dia murung karena semalaman dia harus menjaga klinik. Dan dia sepanjang malam dihantui oleh nenek cucu di sana. Kan kita tahu sendiri, kejadian kemarin kan bikin si nenek gak sadarkan diri lalu dibawa ke klinik. Kata Dadang yang mencoba meyakinkan mereka dengan cerita yang dia dengar pada saat itu. Si Desi, si Eneng ditampakin oleh nenek cucu yang katanya menghilang dari kasurnya, lalu muncul di belakang mereka dengan wajahnya yang menyeramkan. Mereka berdua diteror. Bahkan Desi sama Eneng sempat pingsan di sana dan dibangunkan oleh Pak Dokter yang datang ke sana pagi-pagi. Pokoknya mah serem, apalagi sekarang baru dikuburin. Duh, mana malam ini hujan lagi, kata Dadang sambil bergidik ketakutan. Apa yang Dadang bicarakan rupanya hanya dibalas senyuman oleh Dodi, sedangkan Aan hanya melihat mereka berdua sambil menyeruput kopi yang dia pegang. Dang, kita tahu kalau klinik itu banyak hantunya, kan bangunannya juga bekas bangunan Belanda. Lagian kan katanya nenek cucu itu meninggalnya ketika pagi tiba, jadi gak mungkin dia menghantui si Desi sedangkan tubuhnya masih bernyawa. Tapi bener loh, si emak bilang kayak gitu. Dia bilang sendiri bahwa si Desi yang cerita. Dia juga bilang bahwa cerita ini gak boleh disebar-sebarin katanya. Jawab Dadang yang ingin memastikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Lah, kalau gak boleh disebarin, kenapa kamu cerita, Dang? Aan yang awalnya tidak ikut dalam obrolan kini mulai berbicara setelah menyeruput kopi yang kini tinggal setengahnya. Sedangkan Dodi hanya mengangguk. Dia kembali tersenyum kali ini. Bahkan dia menepuk pundak Dadang yang ada di depannya. Kita bukannya gak mau percaya dengan apa yang kamu katakan, tapi kita sendiri tahu bagaimana baiknya nenek cucu. Kamu gak ingat, kamu selalu meminta sayuran ketika lewat ke kebunnya, dan nenek cucu selalu memberi kamu sayuran itu, padahal itu untuk dijual. Udah, masalah klinik, masalah Desi, jangan dibesar-besarkan. Kita kan tahu si Desi baru beberapa bulan kerja di sana. Jadi wajar baru kali ini dia jaga malam di klinik yang nyeremin itu. Lebih baik
Sekarang kita balas segala kebaikan nenek cucu kepada kita, yaitu dengan membantu Cecep. Karena tiba-tiba petir menyambar, dan itu tentu saja membuat mereka kaget. Bahkan Dodi seketika langsung menghentikan apa yang sudah dia katakan. Petir dan kilat itu menyambar kampung beberapa kali, disusul oleh hujan yang kini semakin lebat. Entah kapan hujan ini akan berakhir, namun mereka yang diam di pos ronda nggak bisa berbuat apa-apa, karena hujan di luar begitu deras mengguyur kampung pada malam itu. Suara petir itu sangat keras, karena ketika mereka mendengar suara tersebut, tiba-tiba pos ronda yang mereka tempati tiba-tiba bergetar hebat, bersamaan dengan matinya lampu 5 watt yang menyala di atas mereka. Lampu itu mati dan menyala dalam beberapa kali, seperti ada kabel yang terbakar setelah petir yang menyambar di dekat mereka pada malam itu. Seketika mereka semua panik. Dodi dan Dadang langsung berdiri, melihat ke arah lampu yang kini menyala redup di atas mereka. Sedangkan Aan, dia hanya terdiam dan tidak beranjak dari duduknya. Dia duduk begitu saja di depan mereka berdua, namun wajahnya kini nampak pucat. Tubuhnya pun secara tiba-tiba bergetar hebat, dengan jantungnya yang tiba-tiba berdetak dengan kencang pada saat itu. Dia seperti melihat sesuatu yang ada di tengah hujan lebat yang sedang mengguyur kampung dengan derasnya pada malam ini. Sesuatu yang menakutkan yang kini sedang menatapnya di tengah hujan dengan senyumannya yang menyeringai. Hujan yang lebat membuat dia melihat hal itu dengan samar-samar. Dia tidak tahu siapa yang sedang berdiri di sana, di tengah-tengah hujan dan kegelapan yang menyelimutinya pada malam ini. Namun ketika petir besar kembali menyambar, kembali dengan cahaya kilat yang terang selama beberapa detik. Seketika dia dengan jelas melihat bahwa yang berdiri di sana adalah nenek cucu. Dia ingat karena dia mengenal baju yang sering dipakai olehnya. Nenek cucu berdiri begitu saja sambil menatap wajahnya di tengah hujan. Wajahnya yang keriput terlihat dengan jelas. Dia menyeringai kepada Aan yang kini menatapnya. Rambutnya yang putih dan terurai dengan kondisi basah, serta tubuhnya yang sedikit bungkuk, membuat Aan kini ketakutan. Apalagi secara perlahan nenek cucu memiringkan kepalanya. Senyumannya semakin lebar di tengah kilatan petir yang menyambar di tengah malam, membuatnya semakin menyeramkan. Nenek cucu. Aan yang ketakutan tiba-tiba mundur dan menjauh dari Dodi dan Dadang yang nampaknya tidak sadar dengan kehadiran nenek cucu di sana. Dia membalikan tubuhnya dengan tergesa-gesa, turun dari pos ronda dan berlari meninggalkan mereka berdua. Bahkan tubuhnya sempat terjatuh sewaktu turun dari pos ronda, sehingga kini bajunya kotor akibat lumpur dan basah terkena hujan. Namun dia kembali bangkit dan berlari meninggalkan Dodi dan Dadang yang masih ada di dalam sana. Dia berlari di tengah hujan menuju kampung dengan rasa takut yang mendalam. Di dalam hatinya kini dia percaya atas apa yang dibicarakan oleh kedua temannya. Nenek cucu benar-benar muncul dan menatapnya di tengah hujan, sama seperti Desi yang diteror oleh nenek cucu di klinik pada malam itu. Dodi dan Dadang tentu saja kaget ketika dia melihat Aan yang tiba-tiba berteriak dan berlari begitu saja. Bahkan mereka tidak sempat mengejar Aan yang berlari menembus lebatnya hujan dan meninggalkan mereka berdua. "Kenapa sih Aan?" "Gara-gara kamu mungkin yang tadi ngobrol nenek cucu, jadi dia ketakutan." Dodi menepuk pundak Dadang sambil sedikit menggerutu. Namun Dadang hanya terdiam. Dia ingat bahwa Aan terlihat duduk dan terdiam sebentar sebelum dia berteriak dan berlari meninggalkan pos ronda pada malam itu. "Jangan-jangan si Aan melihat sesuatu di belakang kita," kata Dadang yang membalas menepuk pundak Dodi. Seketika raut wajah Dodi berubah. Kini dia merasa pucat ketika Dadang berkata seperti itu. "Jangan nakut-nakutin," kata Dodi dengan wajah yang pucat. Bener, tadi si Aan lari setelah duduk dan melihat sesuatu di belakang kita." "Jadi sepertinya ada sesuatu di belakang kita, Dot," kata Dadang yang wajahnya ikut pucat seperti Dodi. Mereka terdiam sebentar, saling berpandangan satu sama lain dengan tubuhnya yang bergetar. Rasa takutnya secara perlahan kini mulai muncul, namun di satu sisi mereka juga penasaran dengan yang Aan lihat, sehingga membuat dirinya meninggalkan mereka berdua di sana. Tidak lama mereka tiba-tiba mengangguk dan secara perlahan memalingkan wajahnya ke arah belakang. Jantung mereka berdetak kencang ketika mereka memalingkan wajahnya secara perlahan. Rasa takut dan rasa penasaran bercampur menjadi satu sehingga mereka melakukan hal tersebut. Namun
Ketika mereka melihat ke arah belakang, semuanya nampak kosong. Yang ada hanyalah hujan yang belum berhenti dengan kegelapan malam yang menyelimuti mereka semua. Mereka tidak melihat apapun. Bahkan Dodi dan Dadang berjalan beberapa langkah hingga ke ujung pos ronda untuk melihat apa yang tadi Aan lihat di luar sana. Tapi tidak ada apapun di sana. Semua hanyalah hamparan sawah dan kebun yang mereka lihat yang basah diguyur hujan. Sehingga mereka akhirnya memalingkan wajahnya lagi dengan penuh pertanyaan yang muncul di kepala mereka. Karena Aan terlihat benar-benar ketakutan atas apa yang dia lihat. Namun ketika tubuh mereka kembali berbalik ke posisinya yang semula, tiba-tiba, "Nenek ikut duduk di sini ya, Jang." Nenek cucu secara tiba-tiba muncul dengan posisi yang duduk tepat di depan mereka. Tubuhnya terlihat basah kuyup akibat hujan yang membasahi tubuhnya. Namun kali ini air hujan yang membasahi tubuhnya tercampur dengan warna merah darah yang muncul dari luka-luka cakaran yang ada di sekujur tubuhnya. Sehingga membuat lantai di pos ronda itu basah akibat air bercampur dengan darah segar yang mengucur dari dalam tubuh nenek cucu pada saat itu. Tentu saja hal itu membuat Dodi dan Dadang terdiam. Tubuhnya mendadak kaku dan tidak bisa digerakkan ketika apa yang sedang mereka obrolkan kini muncul tepat di depan mereka. Apalagi nenek cucu itu menatap mereka dengan tajam. Pupil mata yang berwarna hitam kini menghilang, sehingga yang terlihat hanyalah warna putih dari kedua matanya yang kini menatap Dodi dan Dadang dengan wajahnya yang tersenyum. "Jang Dodi, bukannya Ujang mau tomat, itu di kebun sebentar lagi mau dipanen. Nanti minta saja ke si Cecepnya. Soalnya nenek mas sudah mati." Dodi yang mendengar hal itu seketika langsung melangkahkan kakinya keluar tanpa menjawab atas apa yang nenek cucu katakan. Wajahnya mendadak pucat, tubuhnya merinding ketika melihat nenek cucu yang sudah meninggal kini muncul dengan jelas tepat di depannya. Dia benar-benar ketakutan atas apa yang dia lihat, sehingga dia langsung berlari keluar dari pos ronda dengan terburu-buru, seperti halnya yang Aan lakukan pada malam itu. Tentu saja Dadang yang ada di sebelah Dodi langsung ikut keluar dari pos ronda, menyusul Dodi yang sudah berlari lebih dulu ketika melihat sesuatu yang tidak dia perkirakan. "Dot, tunggu Dot, aku takut," kata Dadang yang berlari menembus hujan pada malam itu. Dodi yang berlari terlebih dahulu pun hanya menjawab tanpa sekalipun berani memalingkan wajahnya, karena dia tahu bahwa masih ada nenek cucu di sana yang masih duduk dan melihat berdua dari dalam pos ronda. "Sama, aku juga takut, Dang," katanya sambil berlari menjauh. Pos ronda yang awalnya ramai oleh mereka bertiga kini ditinggalkan oleh mereka bertiga yang berlari menembus hujan lebat di tengah malam. Sedangkan nenek cucu hanya tersenyum melihat mereka berlarian meninggalkan pos ronda dan berlari ke kampung di tengah hujan lebat yang masih mengguyur dengan derasnya pada malam itu. Tidak lama kemudian, lampu pos ronda tiba-tiba mati, lalu menyala kembali dalam beberapa detik dengan sinar terangnya yang menyala seperti semula. Namun ketika lampu menyala, nenek cucu yang awalnya duduk kini menghilang begitu saja. Pos ronda itu kembali kosong. Yang ada hanyalah air yang menggenang yang tercampur dengan darah yang masih tersisa di lantai dengan bau busuk mayat yang menyengat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.